Raya Gubeng. Roti O. Mau dipoto-foto? Nggak di daup 8 situ. Yuk, situ aja tuh. Tadi foto ya. Nggak. Ya udah. Lurus, lurus. 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 Lurus, lurus, lurus. Tuh, kelihatan. Seorang-seorang nih. The broken hearted, a silent prayer for the fate departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live for
pulang ya. Keputusan nah itu tinggal jalan kaki. Kemana gue saya? Oh. Di ujung kota, kereta tua melintas perlahan. Suara klakson riuh tak terkesan. Oh senja di Surabaya masih menyimpan cerita lama tentang cinta di bangku taman dan tawa di bawah jendela stasiun Jalan Tinjongan. Mulai berudi lampu temaram menyala. Langkahku terhenti di simpang jalan, teringat wajahmu di antara cahaya. Oh senja di Surabaya, bayangmu masih setia singgah, meski waktu tak bisa kembali, hatiku tertinggal di sana. Kopi hitam dan lagu keroncong mengalun dari warung di pojok. Ah semua seakan menunggu satu kisah yang tak selesai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rawuh, Kengkeng Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya? Warga negara Indonesia tetap semangat di tahun 2025 ya, karena video ini terbit tahun 2025, tepatnya bulan Agustus pemirsa. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita semua dapat keberkahan, kesehatan, rezekinya lancar, dan juga keinginan yang tercapai pemirsa. Bagi kemarin-kemarin yang ingin mendapatkan jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun ini. Bagi yang kemarin sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan di tahun ini. Bagi yang kemarin sedang berjuang ya untuk mendapatkan sesuatu, mudah-mudahan dapat di tahun ini. Dan mudah-mudahan tahun ini adalah tahun awal kita, kebangkitan kita yang menjadi tahun-tahun tersukses untuk kita semua pemirsa. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan diawali dari tahun sekarang sampai seterusnya adalah tahun-tahun terbaik kita pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita berdoa juga untuk keselamatan, kesejahteraan, kedamaian bangsa negara kita pemirsa. Mudah-mudahan dengan doa kita, bangsa dan negara kita menjadi negara yang damai, sejahtera, tentram pemirsa, dan juga menjadi negara yang makmur ya, dan terbebas dari hama-hama pemirsa. Waduh, hama-hama yang meruntuhkan sebuah bangsa pemirsa. Aduh. Oleh karena itu marilah kita berdoa untuk kedamaian dan keselamatan bangsa dan negara kita. Bagi saudara yang mempunyai karya, keahlian dan inovatif ya, buatlah karya, keahlian, inovatif saudara untuk membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang menjadi makmur, bangsa yang menjadi sejahtera, dan juga bangsa yang menjadi macan Asia pemirsa. Karena sejatinya kemajuan sebuah bangsa adalah tanggung jawab generasi
penerus bangsa pemirsa, generasi mudanya, generasi penerus bangsa ya, yang meneruskan pembangunan di negeri ini pemirsa. Maju mundurnya sebuah bangsa ya tergantung generasi bangsa berikutnya pemirsa. Kalau generasi bangsa berikutnya adalah hama-hama, waduh siap-siaplah negara kita akan berakhir pemirsa ya, akan runtuh seperti kusen di jendela yang lama-lama ya tergerus oleh hama-hama rayap yang suatu saat akan runtuh pemirsa. Namun apabila generasi penerus bangsanya adalah generasi yang mencintai bangsa sendiri, mencintai negeri sendiri ya, dan juga berinovatif, berkarya dan tidak jadi hama pemirsa, insya Allah ya pembangunan di negeri ini akan terus melanjut, terus naik ya, dan menjadi negara yang semakin maju pemirsa. Sesuai dengan cita-cita arwah para pahlawan dulu yang rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa dan negara kita. Bepejeh ya kalau dulu para pahlawan kita berjuang mati-matian untuk kemerdekaan bangsa dan negara ini dari penjajahan. Kita sebagai penerus generasi bangsanya harus melanjutkan kemerdekaan dengan melanjutkan pembangunan pemirsa. Ya minimal tidak jadi hama pemirsa, tidak menjadi hama yang merugikan, menyebabkan bencana, meresahkan orang lain ya, apalagi membuat runtuh sebuah negara pemirsa. Waduh, Mamang tak bosan-bosannya bilang hama pemirsa, supaya kita ya mudah-mudahan jangan jadi hama ya, jangan jadi hama bagi tetangga kita, hama bagi lingkungan kita, hama bagi teman kita, hama bagi komunitas kita, hama bagi tempat tinggal kita, apalagi hama menjadi hama negara pemirsa. Waduh, hama yang meresahkan rakyat dari Sabang sampai Merauke pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, mudah-mudahan saja bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang makmur berkat doa dan usaha kita sebagai penerus bangsa. Marilah kita membangun dan meneruskan pembangunan di negeri ini dan meneruskan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia pemirsa. Selain itu marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari hama-hama penjajah Israel pemirsa. Karena sejatinya bangsa Palestina ini adalah bangsa pahlawan ya, bangsa yang pernah membantu bangsa Indonesia ketika awal kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ketika zaman kemerdekaan dulu ya, bangsa Palestina adalah bangsa yang mendukung, berperan penting, berperan aktif, bahkan membantu bangsa Indonesia pemirsa. Memang sudah bahas ya episode ketika bangsa Palestina membantu bangsa Indonesia, salah satunya bantuan finansial pemirsa. Waduh, ketika kita nggak punya apa-apa ya, boro-boro mengaji pegawai ya, mengaji menteri-menteri, kita nggak punya apa-apa, tiba-tiba ada sumbangan dari Palestina pemirsa. Karena saat itu Palestina banyak saudagar kaya ya, sebelum kedatangan Israel pemirsa. Oleh karena itu kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawan, termasuk pahlawan-pahlawan dari bangsa Palestina, kita harus mendoakan dan membantu serta mendukung kemerdekaan Palestina pemirsa. Mudah-mudahan Palestina merdeka ya, terbebas dari penjajah dan kembali tentram sejahtera seperti sejak zaman dahulu kala, seperti sebelum kedatangan hama Israel pemirsa. Amin. Mamang mendoakan mudah-mudahan saudara kita Palestina menjadi bangsa yang merdeka. Amin. Merdeka Palestina, Free Palestine. Ubur-ubur ikan lele, selamat malam le. Waduh, selamat pagi le, selamat siang le, selamat sore le. Waduh, selamat makan maaf. Kapanpun saudara menonton channel Mamang yang episode 93 perjalanan epik ke Tanah Dewata, Bali, Lombok, Banyuwangi le. Waduh. Dan episode ke-93 ceritanya Mamang akan pulang ke tanah air le. Waduh, Mamang punya tanah air ya? Punya ya. Tanah air Mamang adalah tanah
Indonesia ya, tanah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan salah satu tanahnya itu ada Kampung Mamang le. Waduh, di kota Tasikmalaya, Provinsi Provinsi Jawa Barat, yang sekarang dipimpin oleh, ketika video ini tayang, oleh Bapak Aing Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Gubernur ketika video ini tayang bulan Agustus 2025 pemirsa. Ya insya Allah ya, Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara di kemudian hari. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia ya, episode ke-93 ceritanya Mamang sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng ya. Setelah turun naik kereta api Mutiara Timur dari Banyuwangi ke Surabaya, dan nanti akan dilanjutkan naik kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng ke kota Tasikmalaya. Tinggal selangkah lagi ya naik kendaraan umum, yaitu kereta api Mutiara Selatan pemirsa. Jadi jarak antara Surabaya Gubeng ke kota Tasikmalaya ini sejauh antara Israel dengan Pulau Siprus pemirsa ya. Jadi ketika rudal hipersonik Iran ya membombardir Israel ya, banyak penduduk Israel yang eksodus ke Siprus ya. Waduh, dan itu sejarak antara Surabaya ke kota Tasikmalaya ya kurang lebih sekitar 800 kilometeran pemirsa. Waduh. Oleh karena itu ya, kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga tanah air kita pemirsa. Jangan sampai tanah-tanah kosong kita ya diklaim oleh bangsa lain, negara lain, apalagi bangsa yang sebelah ya, yang tadinya numpang tiba-tiba mengklaim bahwa tanahnya itu adalah milik nenek moyangnya 3000 tahun yang lalu pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mama akan pulang ke kota Tasikmalaya pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan kereta api Mutiara Selatan pemirsa. Jadi perjalanan pulangnya dengan 2 kereta api Mutiara ya, Mutiara Timur Banyuwangi Surabaya, Mutiara Selatan Surabaya kota Tasikmalaya pemirsa. Ketika singgah di stasiun Surabaya Gubeng, ini suasananya ketika Nataru pemirsa, Natal tahun 2024, tepatnya tanggal 28 Desember 2024 pemirsa. Jadi suasananya banyak sekali pohon-pohon Natal pemirsa dan pernak-pernik Natal pemirsa. Waduh, bahkan ada sinterklasnya ya, yaitu para pegawai PT KAI pemirsa. Waduh. Jadi unik-unik nih petugas PT KAI ya. Biasanya pramusaji ya itu memakai topi-topi khas sinterklas pemirsa. Dan ini suasana Natalnya benar-benar meriah pemirsa, karena banyak penumpang yang liburan yang akan naik kereta api entah ke Jakarta, entah ke Solo, ke Jogja, atau mungkin ya ke Bandung kota Tasikmalaya pemirsa. Penuh sekali pemirsa ya, berbagai kereta api dari jalur selatan akan bermuaranya di stasiun Surabaya Gubeng ini ya, entah itu ke Banyuwangi, ke Bandung, atau ke Jakarta pemirsa dari kota Surabaya. Nah bahkan rasa-rasa Natalnya itu ya terasa oleh Mamang pemirsa. Tak lengkap kalau Natal tanpa sinterklas. Ternyata banyak sinterklas di sini pemirsa. Waduh. Di antara sinterklas ada yang sinterklas hitam pemirsa. Maaf. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang episode kemarin membahas tentang kado Natal sinterklas hitam. Bagi saudara yang penasaran dengan sinterklas hitam ya, boleh buka deskripsi, ada linknya ya, tontonlah episode yang kemarin pemirsa. Begitu juga bagi saudara-saudara yang baru nongol di episode yang ke-93. Kalau tiba-tiba nongol ya, lalu saudara akan bertanya, kok tiba-tiba memang ada di stasiun Surabaya Gubeng? Waduh. Gimana ceritanya ya? Waduh. Lebih baik saudara-saudara yang baru datang ke channel Mamang dan nonton di episode 93, lebih baik tontonlah episode-episode sebelumnya. Tepatnya episode yang pertama, perjalanan epic ke Tanah Dewata. Waduh, Mamang sudah cantumkan di link deskripsi pemirsa. Tinggal scroll aja pemirsa ya, simpel dengan Mamang. Waduh.
Jadi supaya tidak pusing ya. Waduh, dan inilah gaya konten Mamang ya. Karena setiap orang punya gayanya sendiri ya. Inilah gaya pemuda. Waduh, pemuda Surabaya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya. Ketika berada di stasiun Surabaya Gubeng, suasananya ramai sekali, banyak sekali penumpang, termasuk para penumpang pemuda-pemudi pemirsa. Waduh, karena suasananya liburan sekolah pemirsa, dan liburan akhir tahun ya. Liburan Nataru juga, antara Natal dan Tahun Baru, beserta liburan akhir pekan. Waduh, double liburannya. Oleh karena itu penumpangnya membludak, termasuk para pemuda dan pemudi pemirsa. Sehabis sholat asar di musolanya stasiun Surabaya Gubeng ya, Mamang nongkrong dulu sebentar ya di area ya tempat-tempat kafe-kafe gitu pemirsa, masih di dalam stasiun Surabaya Gubeng. Ternyata ya banyak sekali para pemuda-pemudi yang asik ya memanfaatkan situasi yang ada di stasiun Surabaya Gubeng, yaitu sebagai nongkrong ya, tempat nongkrong dan juga tempat mencari bakat pemirsa. Waduh, salah satunya adalah pembuat konten-konten TikToker. Waduh, konten-konten kreator pemirsa, dan juga mungkin ya sedang nongkrong mencari jodoh pemirsa. Maaf. Jadi suasana ketika Mamang duduk nongkrong di stasiun Surabaya Gubeng, depan belakang kiri kanan adalah para pemuda-pemudi pemirsa. Ada yang masih sekolah, ada yang mahasiswa, ada yang sudah bekerja pemirsa. Waduh ya, usianya masih muda-mudi. Oleh karena itu ketika Mamang duduk di situ berasa muda-mudi pemirsa. Waduh, karena di sebelah sana ada yang sedang konten, di sebelah sini ada yang sedang TikToker, sebelah sono ada yang sedang ngobrol, sebelah sini ada yang sedang berduaan, sebelah sini ada yang macam-macam. Waduh. Dan kebanyakan ya mereka sedang menunggu kereta api, dan juga ada yang sengaja datang ke stasiun Surabaya Gubeng mungkin untuk membuat konten juga pemirsa. Waduh, untuk nongkrong juga pemirsa. Jadi suasana stasiun Surabaya Gubeng ini mirip-mirip mall ya, tak jauh beda dengan mall pemirsa. Waduh, bagi anak muda ya, mall ini adalah tempat nongkrong pemirsa, tempat ngopi, tempat bencengkrama ya, tempat ngedet pemirsa. Waduh, tempat juga mengekspresikan diri ya, tempat juga ya mencari jodoh mungkin, dan juga kalau zaman now ya, zaman sekarang, tempat untuk konten ria pemirsa. Waduh. Untuk berekspresi ya, untuk berjoget di TikToker dan sebagainya pemirsa. Waduh, jadi macam-macam pemirsa. Mamang sempat ngobrol dengan beberapa para pemuda-pemudi di sekitaran Mamang ya. Ternyata beliau ini adalah para pemuda-pemudi yang sedang menunggu kereta api lokal ya, salah satunya adalah Arjo, kereta api Arjosari yang lerasi antara Lamongan sampai dengan Sidoarjo kalau nggak salah, dan akan pulang ke Lamongan pemirsa. Ada juga yang akan pulang ke Pasuruan naik Supas ya, Surabaya Pasuruan pemirsa. Ada juga yang akan pulang ke Mojokerto. Waduh, jadi kebanyakan yang lokal pemirsa. Namun di antara lokal ternyata ada juga yang hendak pulang ke Jakarta pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ketika berada di area stasiun Surabaya Gubeng yang dipenuhi oleh para pemuda yang kreatif, pemuda Surabaya. Waduh. Mamang teringat dengan kisah para pemuda negeri kita, bangsa Indonesia ya. Karena sejatinya negara kita ada, bangsa kita ada berkat para pemuda loh. Waduh, negara kita bisa merdeka berkat para pemuda loh. Waduh, bahkan ya pertempuran heroik 10 November tahun 1945 yang dikenal dengan pertempuran Surabaya, arek-arek Surabaya ya, itu atas ulah para pemuda le. Waduh, begitu juga ya berdirinya sebuah bangsa yang kita kenal bangsa Indonesia itu berkat sumpah pemuda le. Waduh, berkat para pemuda yang bersumpah le. Waduh, pemuda dari Sumatera, dari Aceh, sampai dari Papua le. Waduh ya, pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke le. Waduh,
Mereka bersumpah, dan juga para pemuda berbagai kalangan golongan le. Waduh, bersumpah juga untuk menyatakan satu nusa, satu bangsa, satu tanah air le. Waduh. Begitu juga dengan kemerdekaan kita bisa proklamasi berkat para pemuda le. Coba bayangkan kalau para pemuda kita tidak menculik Bung Karno ya. Pada saat itu Bung Karno dianggap tua le. Waduh, golongan tua ya, Muhammad Hatta golongan tua, diculik oleh pemuda ya. Pemuda itu nekat ya, harus segera memerdekakan diri kepada Bung Karno. Oleh karena itu Bung Karno diculik ke Rengas Dengklok le. Waduh. Ya, untuk dicecar supaya Bung Karno segera memerdekakan Indonesia esok hari. Karena kenekatan para pemuda itulah akhirnya Bung Karno menuruti, dan pada akhirnya negara kita menjadi merdeka le, menjadi negara yang merdeka tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 le. Waduh. Seandainya para pemuda kita ya malas-malasan ya, tidak nekat seperti itu, mungkin sampai hari ini pun negara kita belum merdeka le. Waduh. Atau mungkin negara kita atau bangsa kita bukan menjadi bangsa Indonesia, tapi bangsa yang mungkin terpecah-pecah karena para pemudanya tidak bersumpah le ya, malas-malasan untuk membangun dan memperjuangkan bangsa Indonesia. Waduh. Dan ingatlah ketika pergerakan nasional ya, berdirinya Budi Utomo, berdirinya kebangkitan bangsa tahun 1908 atau tepatnya 20 Mei 1908, itu berkat pemikiran para pemuda le. Waduh, para pemuda yang ingin memerdekakan bangsanya sendiri. Jadi itulah ketekadaan bangsa Indonesia berkat para pemuda le. Hampir seluruh sejarah Indonesia, berdirinya negara kita, berdirinya bangsa kita, dan berbagai peristiwa penting di Indonesia itu notabene ada kaitannya dengan para pemuda le, para pemuda yang berjiwa tekad yang kuat ya untuk memerdekakan bangsa dan negara kita. Tidak malas-malasan, apalagi tidak menjadi hama le. Waduh. Kebayang kalau pemuda kita malas-malasan, ogah-ogahan ya, talangke. Waduh. Ingin berjuang lah tarajeh ya. Waduh, malas-malasan, apalagi menjadi hama le. Menjadi bencana ya, mau bikin onar, bikin kerusuhan atau mungkin tawuran. Waduh, kalau seandainya zaman dulu para pemudanya suka tawuran, bikin onar ya, mungkin negara kita tak akan jadi le. Waduh, mungkin saat ini kita masih dijajah le. Waduh. Oleh karena itu, itulah para pemuda kita yang bertekad untuk membangun bangsa dan negara kita. Berkat para pemuda kita menjadi merdeka dan kita menjadi sebuah bangsa yang besar le. Waduh. Oleh karena itu Bung Karno bilang ya, berikan aku 10 pemuda yang mencintai bangsa ini, maka akan kugoncangkan sebuah dunia. Waduh. Berikan aku orang tua yang mencintai bangsa ini, akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Tapi kalau kau memberikan aku 10 pemuda aja. Kenapa 10? Nggak tahu nih. Ada ungkapan berikan aku 10 pemuda ya. Pemuda atau pemudi? Ya nggak tahu. Pokoknya pemuda atau pemudi atau campuran ya, yang mencintai bangsa ini, maka akan kugoncangkan dunia ini. Waduh. Itu 10 pemuda menurut Bung Karno pemirsa. Nah, ternyata pemuda-pemuda Indonesia juga bisa menggoncangkan dunia, bahkan menggoncangkan perang kemerdekaan le. Waduh, menggoncangkan semangat untuk berjuang kemerdekaan le. Waduh, bahkan menggoncangkan ya sebuah negara yang notabene negara besar hingga takluk ya akibat kenekatan bangsa Indonesia, terutama para pemudanya le. Salah satu pemuda yang benar-benar nekat adalah pemuda Surabaya le, dalam pertempuran 10 November 1945. Waduh. Berkat nekatnya para pemuda Surabaya inilah ya, negara benar-benar menggoncangkan penjajah le. Waduh, bahkan Inggris pun menjuluki Surabaya ini adalah neraka ketika pertempuran Surabaya. Memang sudah bahas ya tentang nerakanya Surabaya dalam pertempuran Surabaya 10 November ya 1945 ya, sekitar 10 November sampai Desember 1945 di episode yang ke-91 le.
Bagaimana ceritanya ya tonton aja ya di episode ke-91. Nah, kali ini Mamang akan bahas tentang kedahsyatannya, kenekatannya para pemuda Surabaya. Waduh. Jadi para pemuda Surabaya yang dikenal dengan arek-arek Surabaya ini ya benar-benar nekat sekali. Waduh. Saking nekatnya ya, pertempuran 10 November ini menjadi nerakanya bagi Inggris, nerakanya bagi penjajah yang hendak menguasai bangsa Indonesia. Bahkan sampai hari ini pun ya, pemuda Surabaya ini tangguh-tangguh dan benar-benar nekat. Ada istilah bono nekat ya, bonek yang menjadi bobotohnya Persibaya. Waduh. Padahal aslinya bonek ini adalah pemuda Surabaya yang tekad yang luar biasa. Waduh. Dalam berbagai hal, termasuk dalam mempertahankan kemerdekaan. Oke, pemirsa yang berbahagia, bagaimana ceritanya para pemuda Surabaya yang tangguh-tangguh ini? Saudara yang penasaran dengan cerita Mamang ya silakan tonton. Yang tidak penasaran skip aja karena kuota internet saudara tak tercover BPJS, apalagi buzzer Israel ya. Buzzer Israel aja puyeng ya karena negaranya hancur, boro-boro membayar buzzernya. Buzzer Israel aja puyeng ya, nggak cair-cair tuh. Waduh, karena negara Israel aja puyeng ya, boro-boro membayar buzzernya pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang tidak tertarik skip aja ya. Dengan Mamang mah simple aja ya, suka tonton, tidak suka ya skip aja. Nah, bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, Mamang doakan mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, dan mudah-mudahan di antara keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi yang menonton sampai tamat. Amin. Selain itu, Mamang pun berbicara tidak asal-asalan ya, sesuai dengan sumber dan literatur yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai sumber sendiri, pendapat sendiri ya boleh sharing-sharing di kolom komentar ya. Siapa tahu dengan sharing menambah wawasan yang lebih luas lagi. Yang penting sharingan saudara ini ya penuh dengan perdamaian, bukan bikin keonaran ya, bukan bergaya-gaya Mossad yang ingin mengadu domba. Waduh. Oleh karena itu silakan berkomentar ya, yang penting komentarnya penuh dengan perdamaian. Ya mohon maaf aja kalau komentarnya agak-agak yang menurut Mamang agak lain ya Mamang skip ya. Karena channel ini adalah channel yang penuh perdamaian. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia ya. Ternyata pemuda Surabaya ini adalah salah satu para pemuda yang menjadi promotor perang kemerdekaan. Waduh. Saudara penasaran? Tonton sampai tamat. Dilansir dari rri.co.id dengan judul artikel Pesan Bung Karno, pemuda hebat bisa menaklukkan dunia. Waduh. Ditulis oleh Yakob Sourui, editor Abdullah Lerima, terbit 17 Agustus 2024. Sebuah kutipan pidato Bung Karno yang sangat terkenal. Beri aku 1000 janda, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Waduh. Lalu beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ya, beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jadi nilai 1000 orang tua ini tak ada artinya dengan 10 pemuda pemirsa. Jadi kekuatan pemuda ini berkali lipat dari orang tua pemirsa. Waduh. Oleh karena itu Bung Roma bilang ya, darah muda darahnya. Waduh. Dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pesan Bung Karno bahwa dengan pemuda yang hebat, kita benar-benar bisa menaklukkan dunia. Jumlah yang besar saja tidaklah cukup tanpa diimbangi dengan kualitas yang baik. Jadi artinya sekelompok pemuda hanya 10 orang dengan kualitas yang baik, yang insya Allah akan mengguncangkan dunia pemirsa. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Soekarno di Mata Pemuda-Pemudi,
Bagaimana pemuda dan pemudi hari ini melihat Soekarno yang telah pergi setengah abad lalu. Ditulis oleh Andri Setiawan, edisi 12 Juni 2020. Soekarno pernah berkata bahwa bersama 1000 orang tua ia bisa mencabut Semeru, tapi hanya dengan 10 pemuda ia bisa mengguncangkan dunia. Kutipan lalu menjadi salah satu yang paling terkenal dan selalu diulang-ulang setiap tahun pada peringatan hari-hari bersejarah, dan bahkan menjadi kutipan semangat bagi kalangan bangsa Indonesia, ya, entah itu dalam pidato, entah itu dalam pidato kenegaraan, entah itu dalam forum, ya, bahkan khutbah Jumat, pemirsa. Waduh, Soekarno memandang peranan pemuda-pemudi penting bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa, dan barangkali kalimat itu hendak ia maksudkan menjadi cambuk untuk generasi penerus. Dilansir dari laman historia.id dengan judul artikel Bintang Perang Surabaya, perang terdahsyat yang pernah dihadapi Inggris selepas Perang Dunia Kedua, banyak tokoh yang dilupakan. Ditulis oleh Borni Triana, 8 November 2011. Dalam pertempuran 10 November 1145 di Surabaya membuat sekutu kalang kabut. Satu jenderal mereka, AWS Malabi, tewas. Hampir 2000 tentara sekutu, baik yang berkebangsaan Inggris maupun dari divisi India, terbunuh. Pasukan Inggris mengakui pertempuran Surabaya sebagai pertempuran terdahsyat yang pernah mereka alami seusai Perang Dunia Kedua. Sebaliknya, di pihak Indonesia kurang lebih 6.000 pemuda gugur. Waduh, 6.000 pemuda, ya. Perjuangan kami teken mati. Kalau sudah keluar rumah, sudah pasti cuma punya 2 kemungkinan, pulang hidup atau mati, kata Sumarsono, veteran perang Surabaya. Waduh, veteran pertempuran Surabaya, yang mengutip dari historia.id yang saat itu diwawancari oleh tim historia.id pada usia 90 tahun, pemirsa. Waduh. Sejarah peristiwa pertempuran Surabaya selalu menyebut nama Bung Tomo, bahkan hampir dipastikan Bung Tomo identik dengan peristiwa tersebut. Padahal foto pidato yang disebut-sebut membakar semangat pemuda Surabaya untuk berperang itu bukan diambil saat peristiwa terjadi. Foto itu diambil ketika Bung Tomo berpidato di Mojokerto bulan Juli 1945. Foto itu kemudian digunakan untuk propaganda melawan sekutu. Padahal bukan dibuat di Surabaya, tapi sukses juga propagandanya, kata Oscar Motuloh, kurator Galeri Foto Jurnalistik Antara. Jadi ada foto Bung Tomo, ya, yang sedang pidato. Nah, ketika pertempuran Surabaya, ya, 10 November, foto itu disebar luaskan, pemirsa. Padahal foto itu difoto 4 bulan sebelum perang Surabaya, ketika sedang berorasi di Mojokerto, pemirsa. Tapi berkat foto itulah para pemuda Surabaya terbakar, pemirsa, untuk bertempur menghadapi, ya, penjajah, salah satunya dari Inggris, pemirsa. Ada sederet nama juga harus disebut dalam sejarah pertempuran Surabaya. Di antaranya adalah Sumarsono, salah satunya. Kendati wartawan senior Rosihan Anwar sempat membuat polemik di media massa bahwa dia tak melihat pemuda Sumarsono bertempur di front. Nama lain yang patut dicatat adalah Haryo Kecik. Haryo terkenal tangkas menembak dan lempar pisau. Semasa pemerintahan Soekarno, Haryo sempat jadi Pangdam Mula Warman di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pasca pergolakan politik tahun 1965, atas perintah Soekarno, dia bertugas ke Moskow, Uni Soviet, dan pulang kembali ke Jakarta pada tahun 1977. Dalam suatu wawancara dengan Heru Atmojo, dia pernah menyebut nama Sudarto atau lebih dikenal dengan julukan Darto Perang. Waduh, Darto Perang, kata Heru, sempat pula jadi pengawal Soekarno. Darto adalah legenda pertempuran Surabaya. Ketika pertempuran Surabaya, Mas Darto belum mau menembak musuh kalau jaraknya masih lebih dari 10 meter. Kalau sudah dekat baru menembak, 1 peluru untuk 1 musuh, kata Heru Atmojo ketika saya wawancara 2006 lampau. Pembawaan Sudarto berangasan di luar maupun di dalam suasana perang. Kenapa dijuluki Darto Perang? Ya, kalau namanya Darto yang mama ingat, dia ada 2, ya, Darto Perang dan Darto Helm, pemirsa. Yang satu adalah film, ya.
yang film komedi, yang satu adalah artis pemuda dalam pertempuran Surabaya, pemirsa. Menurut Bapak Sumarsono, julukan itu datang karena Darto selalu hadir dalam baku tembak dengan pihak sekutu. Dia memang pemberani, bandel orangnya, dan selalu ada setiap pertempuran. Makanya disebut Darto Perang, kata Sumarsono. Mungkin kita perlu juga memberikan penghargaan kepada beberapa orang Jepang yang berada di pihak Republik, bukan saja kepada Maeda yang menyokong penyusunan draft proklamasi kemerdekaan, tapi juga kepada Laksamana Shibata Yeishiro yang telah bermurah hati membukakan gudang senjata milik Jepang dan menyerahkannya kepada arek-arek Surabaya. Pasukan Jepang memang tak punya taring lagi. Kaisar telah menyatakan takluk kepada sekutu. Tak ada lagi yang bisa dilakukan pasukan Jepang di Indonesia kecuali menjaga status quo dan mengembalikan kendali atas Indonesia ke tangan sekutu sebagai pemenang perang. Menurut catatan sejarawan McRicklett dalam bukunya, Shibata menyerahkan diri pada tanggal 3 November 1145 kepada seorang kapten angkatan laut Belanda yang datang sebagai wakil sekutu yang pertama. Saat menyerahkan diri, dia mengakui perintah menyerahkan senjata milik Jepang kepada para pemuda Indonesia datang darinya dan mengatakan bahwa rakyat Indonesia akan bertanggung jawab atas senjata-senjata itu kepada sekutu. Sebuah hal yang mustahil dilakukan oleh para pemuda. Terbukti ketika sekutu menyebarkan pamflet ultimatum penyerahan senjata, para pemuda malah membalasnya dengan serangan ke pos-pos militer sekutu di Surabaya. Orang asing lain yang juga berperan di dalam peristiwa pertempuran Surabaya adalah Muriel Person, kelahiran dengan nama Muriel Stuart Walker alias Ketut Tantri. Wah, memang sudah bahas ya Ketut Tantri. Seorang perempuan seorang perempuan Skotlandia ya, Viking ya, yang dulu tinggal di Bali, pemirsa. Ketut Tantri atau alias juga ada nama samarannya di Surabaya, disebut Surabaya Sue. Perempuan Amerika ini berpetualangan ke Bali dan terlibat dalam perjuangan semasa revolusi. Dalam peristiwa pertempuran Surabaya, ia berperan sebagai penyiar bahasa Inggris untuk radio bawah tanah yang menyiarkan kepada dunia tentang keadaan di Indonesia. Atas jasanya, banyak negara lain mengetahui bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan keinginan seluruh rakyat, bukan bikinan kaum ekstremis atau kaum bikin onar ya, sebagaimana yang dikampanyekan oleh Belanda bahwa yang ingin merdeka itu adalah para teroris, kata Belanda. Namun berkat Tantri lah ya, dunia internasional tahu bahwa pertempuran itu atas kehendak rakyat Indonesia sendiri yang ingin merdeka. Muriel sempat menulis kisahnya dalam memoir Revolusi di Nusa Damai. Pertempuran Surabaya juga menarik perhatian Sultan Syahrir. Mereka punya cara pandang dan kesan berbeda terhadap pertempuran heroik itu. Syahrir mencela penggunaan cara-cara kekerasan di dalam perjuangan. Dia rupanya mencemaskan fasisme Jepang yang terbawa-bawa oleh para pemuda dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Berkat Syahrir juga, maka diadakanlah yang dikenal dengan diplomasi dengan sekutu. Salah satu diplomasinya adalah perjanjian Linggarjati, pemirsa, yang mengakhiri Inggris di Indonesia. Waduh. Menurut Bapak Sumarsono, veteran Surabaya yang memang kutip dari Historia, pertempuran Surabaya itu mencerminkan kekuatan para pemuda rakyat Indonesia. Ingat, para pemuda rakyat Indonesia yang sungguh-sungguh. Para pemuda yang kelak akan tergabung di dalam beberapa organisasi kelaskaran itulah yang semestinya menjadi tentara rakyat. Mereka bersih dari beban masa lalu. Mereka bukan kenil, bukan juga KL atau tentara Belanda ya, atau PETA ya, atau tentara bikinan Jepang. Mereka terdiri dari tukang beca, buruh, petani, pedagang, mau berjuang untuk kemerdekaan, kata Sumarsono. Jadi para pemuda Surabaya ini adalah peran penting dalam pertempuran Surabaya. Ternyata para pemuda ini dulunya tidak terdidik militer, pemirsa, tetapi dengan tekad yang kuat membawa bambu runcing maju ke medan laga, pemirsa. Waduh. Dilansir dari historia.id juga dengan judul artikel Senjata Makan Tuan. Kejadian lucu pemuda menggunakan senjata, dari salah membawa peluru sampai kena granat sendiri. Ditulis oleh Henry F. Isnaini
edisi 25 Agustus 2019. Para pejuang dalam pertempuran Surabaya pada November 1145 mendapatkan senjata dari hasil melucuti tentara Jepang. Mereka menggunakan berbagai jenis senjata dari senjata ringan sampai senjata berat. Namun banyak di antara mereka yang tidak bisa menggunakannya. Waduh, maklum ya dapat senjata tapi tidak bisa menggunakannya pemirsa. Sehingga banyak kejadian lucu sekaligus membahayakan. Tapi dengan modal yang tekad yang kuat ya, dia membawa senjata ya dan berharap bisa nembak pemirsa. Semua jatuh ke tangan pejuang yang sebenarnya sama sekali belum menguasai peralatan itu, kata Bapak Ruslan Abdul Ghani dalam bukunya Kebangkitan Jiwa Keprajuritan Nasional. Pak Ruslan merupakan veteran di Surabaya ketika pertempuran berlangsung. Pak Ruslan ini adalah seorang wartawan di Surabaya pemirsa. Ruslan masih ingat kejadian lucu ketika sebuah tank merangsek ke kantor Kampetai atau polisi rahasia Jepang di Jalan Gunung Sahari, Surabaya. Sementara dari luar orang berteriak, "Maju, tembak!" Tetapi tidak ada yang menembak. Bahkan tank itu akhirnya mundur lagi. Alasannya peluru yang dibawa keliru, kata Ruslan. Ternyata peluru yang dibawanya bukan jenis peluru untuk tank tersebut pemirsa ya. Konon katanya peluru tersebut kekecilan pemirsa. Waduh. Jadi tidak masuk ke magazin pemirsa. Di lain tempat, kejadian lucu namun makan korban terjadi ketika pemuda menyerbu penjara Koblen, Surabaya yang telah diduduki tentara Inggris Sekutu. Menurut buku Pertempuran Surabaya, serangan ke penjara Koblen terjadi pada 29 Oktober 1945. Pemuda API atau Angkatan Pemuda Indonesia yang bermarkas berdekatan dengan penjara bersama rakyat dan polisi menyerang penjara karena tersiar kabar orang-orang Jepang yang ditawan telah dipersenjatai oleh tentara Gurkha atau sekutu divisi India pemirsa. Menghadapi serangan massa, akhirnya pasukan Jepang sekitar 300 orang dan Gurkha yang bertahan dalam penjara menyerah. Dalam penjara terdapat orang yang diduga Nika atau pemerintahan sipil Hindia Belanda. Beberapa tentara Gurkha meninggal, yang menyerah digiring ke seksi polisi. Demikian tertulis dalam Pertempuran Surabaya. Buku terbitan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI itu juga menyebut bahwa granat tangan yang dilemparkan ke dalam penjara berhasil mengenai sasarannya dengan tepat. Namun, menurut Asmadi, mantan tentara pelajar yang ikut dalam Pertempuran Surabaya dan ikut masuk ke dalam penjara tersebut ya, ketika menyerang penjara Jepang, granat tangan kuning bikinan Jepang yang dilemparkan para pemuda ke dalam kompleks penjara tidak meledak. Mereka melemparkan lagi ya beberapa buah granat, semuanya granat tidak meledak. Tiba-tiba tentara Inggris mengembalikan granat kuning itu dari dalam penjara keluar ya, di mana di luar itu sudah ada para pemuda yang akan menyerbu pemirsa. Granat itu jatuh di tengah-tengah kerumunan pemuda dan tiba-tiba meledak dahsyat pemirsa. Waduh, para pemuda banyak yang menjadi korban. Menyusul granat kuning kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi granat yang dilemparkan lagi ya. Setelah dilemparkan lagi meledak pemirsa. Semua meledak dahsyat, menyebarkan malapetaka. Ternyata para pemuda menjadi korban kebodohannya sendiri ya. Mereka belum mengetahui seluk-beluk mempergunakan granat. Dikiranya granat tangan akan meledak dengan sendirinya bila menyentuh tanah. Mereka tidak tahu bahwa granat tangan cukup baik pengamanannya. Ada pengamanannya ya, semacam apa namanya, skill ya, spill. Jadi kalau mau melempar granat ingin meledak ya, pengamanannya dulu dilepas ya, dicabut dulu pengamanannya baru dilempar, baru meledak pemirsa. Nah, karena ketidaktahuan para pemuda itulah ya, jadi tiba-tiba sudah mendapatkan granat, lempar aja ke dalam. Sekutu yang tahu bahwa granatnya itu masih aman ya, lalu melemparkannya lagi keluar dengan pengamanan atau spillnya itu dicabut pemirsa. Waduh, akhirnya akan meledak pemirsa. Mereka tidak tahu bahwa granat tangan cukup baik pengamanan dan tidak akan meledak walau dibanting sekalipun ya, selama pasaknya atau spillnya masih belum ditarik pemirsa, kata Asmadi dalam Pelajar Pejuang. Setelah mengalami kejadian yang pahit, lanjut Asmadi, segera diberitahu kursus kilat tentang tata cara menggunakan granat tangan, sehingga pengalaman yang memalukan
dan mengundang malapetaka tidak terulang lagi. Kemudian ya, para pemuda yang tidak bisa menggunakan senjata kebanyakan menggunakan bambu runcing atau senjata tajam atau tombak yang meruncing, pemirsa. Para pemuda ini maju ke medan laga ya, meskipun yang dihadapinya adalah tank atau senjata berat, pemirsa. Waduh. Dilansir dari historia.id, pemuda di balik senjata berat dalam pertempuran Surabaya. Kisah para pemuda di Palagan Surabaya yang beraksi dengan senjata-senjata berat, pemirsa. Kalau memang tadi cerita senjata-senjata ringan ya, ini senjata-senjata berat ya. Ditulis oleh Hendy Zhou, edisi historianya 10 November 2015. Letnan Kolonel Purnawirawan Mukhayat ya, tak pernah melupakan kejadian di hari kedua pertempuran Surabaya. Mukhayat ini adalah seorang veteran perang Surabaya, pemirsa. Suasana di garis depan mendadak heboh. Sejumlah mantan anggota PETA atau pembela tanah air dan Kenil, tentara kerajaan Hindia Belanda yang melayani senjata penangkis serangan udara yaitu Bofors 40, menembak jatuh 3 pesawat Mosquito milik RAF yaitu Angkatan Udara Inggris, termasuk 1 pesawat yang berisi seorang jenderal Inggris yang ikut mati di dalamnya, ujar mantan anggota BVRI, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia itu. Namun pihak Inggris menampik jika kematian itu disebabkan tembakan pihak Indonesia. Mereka menyebut Brigjen Robert Guy Loder Simon tewas akibat pesawatnya mengalami kecelakaan di lapangan Moro Kembang, kata sejarawan Batara Huta Galung, penulis 10 November 1945. Kesatuan Artileri Pemuda Surabaya ini benar-benar merepotkan barisan tentara Inggris atau tentara sekutu, termasuk pesawat terbang sekutu. Bahkan jenderal yang ketika naik pesawat pun jatuh, pemirsa, yaitu Jenderal Simon. Ketika naik pesawat, konon katanya tertembak oleh senjata penangkis udara yang dioperasikan oleh para pemuda yang kurang berpengalaman, pemirsa. Meskipun kurang berpengalaman ya, tetapi bisa menjatuhkan 1 pesawat jenderal, pemirsa. Waduh. Sejatinya mayoritas awak penembak senjata berat kurang berpengalaman, namun situasi perjuangan menuntut mereka untuk mengendalikannya. Yang penting asal bisa nembak, pemirsa. Bodoh nekat ya, yang penting bisa nembak. Waduh. Karena kurang pengalaman ini, tak jarang peluru meriam nyasar ke kubu lawan sendiri, seperti peluru meriam yang mengenai kubu BKR di muka viaduk. Waduh. Lewat radio, Bung Tomo segera memberitahu kepada grup senjata berat tersebut untuk menghentikan tembakan. Celakanya, sambil berseru, Bung Tomo menyebut posisi grup senjata berat tersebut. Ya misalkan dari daerah Jembatan Merah, tembakannya hentikan, lewat radio. Akhirnya terdengar oleh sekutu, ada meriam di Jembatan Merah. Akhirnya sekutu pun menembakkan meriam ke Jembatan Merah, pemirsa. Jadi Bung Tomo ini sambil berteriak untuk menghentikan artileri yang dikendalikan pemuda, sambil meneriaki juga ya posisi para pemuda tersebut, tempat para pemuda itu berada. Waduh. Celakanya itu didengar oleh sekutu, pemirsa, dan menjadi sasaran sekutu. Akibatnya fatal, grup itu malah dihujani serangan udara Inggris. Seorang bernama Isa Idris kemudian dengan cepat bergerak ke tempat Bung Tomo, melakukan pidato siaran langsung dan mengingatkan keteledorannya itu, tulis Bapak Nugroho dalam buku catatannya. Ternyata semangat perangnya para pemuda Surabaya ini diikuti juga oleh para pemuda-pemuda di daerah-daerah lain, pemirsa, termasuk di daerah Bandung, di daerah Jawa Barat, di daerah Jawa Tengah, di daerah Sumatera, Sulawesi, dan daerah-daerah lain di Nusantara, pemirsa. Jadi artinya para pemuda Surabaya ini adalah pionir dan juga penyemangat para pemuda lain untuk membela tanah air, pemirsa.
kita telah keliling-keliling, putar-putar Pulau Jawa melalui Lombok. Saatnya kita jelajahi ke arah timur guys, barat ya. Oke, kembali ke habitat. Bentar lagi menggunakan kereta api Mutiara Selatan. Tadi Mutiara Timur, sambil Mutiara Selatan. Oke, Mutiara Selatan, Surabaya, Gubeng, Tasikmalaya. Gimana? Satu dua.